Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Satika dengan NIM 2410242025. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pidato dan juga saya akan mencoba untuk membacakan sebuah pidato. Langsung saja. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau khalayak ramai untuk menyampaikan pikiran, gagasan, informasi, atau pesan tertentu secara lisan, dengan tujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, menghibur, atau memberikan arahan menggunakan bahasa yang baik dan terstruktur agar dapat dipahami oleh pendengar. Secara umum, pidato itu terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan situasinya. Selain jenis informatif dan persuasif, terdapat juga pidato berdasarkan metode penyampaiannya, seperti pidato impromptu yang berarti dadakan, pidato manuskrip, membaca naskah lengkap, pidato memoriter yaitu menghafal, dan pidato ekstemporan yaitu berbicara dengan kerangka atau hanya dengan catatan. Terlepas dari jenisnya, setiap pidato yang baik harus mengandung 3 komponen penting, yaitu di 3 komponen itu yaitu yang pertama pendahuluan, isi, dan juga penutup. Pendahuluan ini biasanya berfungsi untuk menarik perhatian audiens dan memperkenalkan topik. Kemudian isi memuat argumen dan bukti utama yang mendukung pesan. Dan yang terakhir yaitu penutup yang bertugas untuk merangkum poin-poin penting serta menyampaikan ajakan bertindak atau pesan terakhir yang kuat. Untuk menyajikan pidato yang sukses, diperlukan penguasaan materi yang baik, penggunaan bahasa yang jelas dan lugas, serta teknik presentasi yang efektif, termasuk juga intonasi suaranya, kontak mata, dan bahasa tubuh yang mendukung. Dengan demikian, pidato bukan hanya sekedar berbicara, melainkan sebuah seni komunikasi yang menggabungkan persiapan yang matang, struktur logis, dan penyampaian berkarakter untuk mencapai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Kualitas sebuah pidato tidak hanya terletak pada isi naskahnya, tetapi juga pada bagian penyampaiannya. Aspek vokal adalah kunci, di mana kita harus segera sadar mengatur volume agar audiens terutama yang di barisan belakang itu dapat mendengar dengan jelas, sementara yang kita menggunakan intonasi dan kecepatan bicara yang bervariasi untuk menghindari kesan monoton dan menonjolkan poin-poin penting. Penting juga untuk berhenti sejenak sebelum atau sesudah pernyataan krusial untuk memberikan dampak. Selain itu, bahasa tubuh dan isyarat non-vokal memainkan peran besar dalam membangun kredibilitas dan koneksi dengan audiens. Pertahankan kontak mata yang berkelanjutan, yaitu dengan gunakan gestur tangan secara alami, mendukung kata-kata kita, dan berdiri tegaklah dengan postur tubuh yang percaya diri untuk memancarkan otoritas dan antusiasme terhadap materi yang kita sampaikan. Kemudian menggabungkan penguasaan vokal yang dinamis dengan bahasa tubuh yang meyakinkan, itu akan mengubah pidato yang baik menjadi presentasi yang kuat dan juga berkesan. Selanjutnya yaitu tujuan dari pidato, seperti yang telah saya sampaikan di atas tadi. Yang pertama yaitu memberikan informasi, yaitu di mana menyampaikan pengetahuan baru. Yang kedua yaitu mempengaruhi, yaitu mengajak pendengar untuk mengubah pandangan atau melakukan sesuatu. Yang ketiga menghibur, menyampaikan pesan dengan gaya yang menyenangkan. Menghibur ini contohnya seperti kayak ada acara ulang tahun atau acara-acara menyenangkan lainnya. Yang keempat memberikan arahan atau juga nasihat, di mana memberikan bimbingan, motivasi, atau peringatan dari pemimpin atau orang-orang penting. Kemudian ada juga ciri-ciri pidato, yang dimana yang pertama ciri-ciri pidato itu yaitu lisan, yaitu disampaikan secara langsung, secara lisan di depan publik. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik, yaitu dimana kalimat ini harus disusun secara jelas, runut, dan sistematis. Yang ketiga, memperhatikan audiens,
Pembicara ini harus memahami lawan bicaranya atau audiens agar pesannya itu dapat tersampaikan dengan sempurna. Hari Pahlawan ini dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia itu menghadapi tantangan baru ketika pasukan Inggris berusaha mengembalikan kekuasaan kolonial. Surabaya sebagai salah satu kota yang strategis menjadi pusat perlawanan. Pada 10 November 1945, rakyat Surabaya dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Bung Tomo melawan pasukan Inggris. Meski dengan persenjataan yang masih terbatas, pertempuran ini berlangsung dengan sangat sengit, di mana sangat mengorbankan banyak sekali jiwa dan menunjukkan semangat juang yang tinggi. Baiklah, saya akan mencoba mencontohkan cara berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional Indonesia dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa juga selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, Hari Pahlawan adalah peristiwa sejarah pertempuran Indonesia yang terjadi pada 10 November 1945. Peristiwa ini diperingati untuk mengenang kembali jasa-jasa pahlawan kita. Pahlawan Indonesia telah berjuang mempertaruhkan jiwa, raga, serta hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bangsa ini tercapai karena rakyat Indonesia mempunyai semangat perjuangan yang sangat tinggi. Tanpa semangat perjuangan yang sangat tinggi, bahwa kita semua ini pasti yakin kemerdekaan bangsa ini tidak akan tercapai. Selamanya rakyat Indonesia ini akan hidup di bawah penjajahan. Para penjajah negeri kita bermaksud menguasai pemerintahan dan mengeruk kekayaan bangsa ini. Berbagai cara mereka lakukan. Para penjajah itu memaksa rakyat Indonesia bekerja lewat kerja rodi dan romusa tanpa adanya upah. Mereka harus bekerja keras. Bahkan pahlawan kita yang telah gugur tidak diberi makan dan minum yang cukup. Oleh karena itu, pada saat penjajahan, banyak rakyat Indonesia yang meninggal pada saat kerja rodi dan romusa. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat terus memperingati dan tidak akan lupa dengan jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Baik, itulah sedikit mengenai materi pidato, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.